Indonesia 1, Bahrain 0. Ole Romani kembali mencetak gol. Seperti apa yang saya bilang sebelumnya, bahwa kesempatan untuk mencetak gol bagi pemain Indonesia yang paling tinggi adalah Ole Romani. Dan ini gol kedua dia setelah dia membuat 1 gol balasan di Sydney lawan Australia. Dan sekarang ini gol dia yang paling berkesan. Karena apa? Karena tercipta di GBK, Gelora Bung Karno, yang dipenuhi oleh puluhan ribu penonton fanatik timnas kita. Luar biasa, bravo untuk timnas, dan perlu disyukuri. Mestinya kita bisa menang lebih dari 1 gol ya, karena ada 2 peluang terbaik yang kita miliki, dari Marcelino dan dari Eliano Reinders. Sayang peluang yang sudah depan gawang, bahkan saya bilang ini mungkin 1000% gol ya. Ketidaktenangan, buru-buru, itu yang membuat tidak ada lahir gol kedua dan ketiga. Padahal ini kalau masuk udah lebih aman buat kita. Tapi apapun itu, kita harus bersyukur bahwa kemenangan 1-0 yang penting 3 poin. Aman buat kita 9 poin saat ini, kita ada di klasemen peringkat keempat. Karena Arab dan Jepang bermain imbang, Arab poin 10. Ya, Cina kalah dari Australia, Australia poin 12. Jadi peluang untuk masuk ke ronde berikut kita terbuka. Nah, di next kita akan menjamu Cina. Kalau kita menang, aman buat kita. Karena Jepang bisa saja menahan imbang juga Australia. Kemudian ada bunuh-bunuhan, pertandingan hidup mati di Bahrain ketika saat mereka menjamu Arab Saudi. Saya menginginkan Bahrain menang melawan Arab Saudi dan kita menang melawan Cina. Maka kita naik ke peringkat ketiga, teman-teman. Ya, secara hitung-hitungan sebelum kita menuju ke Jepang. Jadi kalau melihat dari pertandingan tadi, ya, kita tampil dengan luar biasa. Bukan apa, taktik sekarang yang dilakukan oleh Patrick Kluivert lewat pembantu-pembantunya, ya, Alex Pastoor, Dani Lansat yang ada di sana, Gerard van den Berg, itu baik. Ketika melihat starting 11, saya bilang ini mantap. Ini peluang menang ada, terbuka. Karena Joy Pelupessy, pemain yang saya banggakan ini, itu tampil untuk pertama kali mengawali debut dia. Dan Joy itu memberikan, saya pikir ya, sepenuh hati permainan dia. Luar biasa, lihat aja teman-teman. Tidak tergantikan dan dia memainkan peran yang sangat penting. Tidak terlihat, tapi dialah pemutus serangan lawan, membuat Jai lebih bebas. Ini tidak kita dapatkan ketika bermain melawan Australia di Sydney. Sulit untuk dimainkan oleh Nathan Cho, ya. Gampang ditembus Jake Irvin, ada Aiden O'Neill bagus sekali itu, Miller masuk dari tengah. Tapi sekarang pemain terbaik dari Bahrain, Mahrun itu, ya, Ali Madan tidak mampu bisa masuk lebih jauh dari tengah. Karena di sana ada seorang pemain DM yang kuat dalam hal bertahan. Joy Pelupessy tampil sangat luar biasa, ya. Itu yang membuat peran bagi Tom Haye itu lebih enak, ya, yang dia tidak dapatkan juga di Sydney. Kali ini ketika memainkan dengan Joe, itu dia lebih ke dalam dan pembagi bola itu di Tom Haye. Dan lihatlah gol pertama kan diawali dengan Pelupessy memotong bola, Tom Haye jatuh, Tom Haye mengontrol, memberikan kepada Marcelino sebelum dieksekusi dengan baik. Padahal Marcelino kalau bermain egois, ya, Marcelino bisa membawa bola ke dalam, ya, melewati Al Hayyan. Tapi dia melihat posisi dari Ole Romani lebih aman untuk mencetak gol, sehingga dia membuat umpan yang terukur. Ya, sayang sekali Marcelino ketika mendapat umpan dari Ragnar, kalau nggak salah ya, umpan matang sekali depan gawang, dia terburu-buru, dia tidak tenang. Kalau dia tenang, dia masih bisa mengontrol bola itu karena tidak ada pemain Bahrain yang dekat dengan dia. Tapi ini bola di placing jauh ke melebar, jadi ini tidak membuatkan gol. Sama juga dengan Reinders yang saya bilang peluang itu terbuka, tapi tidak bisa menghasilkan gol. Tapi tidak apa-apa, kita apresiasi perjuangan dari tim Garuda kita. Terutama bagaimana lini tengah kita jauh lebih bagus, lebih terkontrol, menjaga keseimbangan yang diperlihatkan oleh Joy Pelupessy. Ya, kemudian di depan Ole bermain sangat baik. Ya, Ragnar juga membantunya dengan bagus, dan ada Marceng. Ya, memang Marceng ditarik keluar, kemudian Eliano yang masuk, Kambuaya juga ya tampil dengan sangat baik. Ya, ketika dia masuk, ya dia kepercayaan ini digunakan dengan baik oleh seorang Kambuaya bermain. Sandy Walsh juga mengisi posisi Kevin Dix, dan Kevin Dix di babak pertama tampil oke sampai babak kedua sebelum dia ditarik keluar. Sangat percaya diri bermain melawan Bahrain. Dan kita perlu memberikan ucapan selamat. Dukungan juga dari supporter. Ini paling penting. Supporter yang fanatik, penggemar sepak bola kita yang luar biasa memenuhi GBK itu, ya, membuat termotivasi pemain-pemain untuk bisa berjuang. Kapten Jai Ises tampil oke. Dan jangan lupa penempatan Justin Hapner dan Rido tampil jatuh bangun di belakang juga, termasuk dengan Hapner. Jadi mengembalikan 3 pemain ini di belakang sama seperti lawan Arab. Arab sulit menembus dan kita clean sheet. Nah, bisa dibayangkan dengan statistik yang ada, teman-teman bisa lihat, Bahrain
itu hanya menembak 7 kali dan 1 on target. Ini memperlihatkan bahwa memang garis pertahanan kita bagus, sangat baik, disiplin. Kali ini yang dilakukan memang oke. Ya, dengan Martin Paes juga bermain di bawah Mister. Ya, sayang memang Emil tidak bisa mendapat kesempatan, tapi oke lah. Kita harus bisa memberikan anjungan jempol di sini. Dan kita melepaskan 7 tembakan juga, tapi ada 3 on target. Itu tadi, 1 on target masuk dari Ole, 1 dari Marcelino yang gagalnya bola keluar. On target bahkan bukan di Marcelino itu. On target itu yang kita lihat adalah satu tembakan yang keras yang dibuat oleh Romani ketika dapat kesempatan dan menembak keras, masih jatuh di pelukan Ibrahim Lutfala, ya penjaga gawang dari Bahrain. Dan Ole memang ini pemain berkelas ya, teman-teman, harus diakui ya. Dia yang menjadi pembeda di lini depan. Kita tinggal menambah 1 pemain lagi. Syukur-syukur lawan Cina ya, konon kabarnya Miliano yang masuk. Ini akan jauh lebih bagus tentunya. Kok ada Miliano, mantap. Tapi kita sudah lihat bahwa tengah kita sudah ada gambaran saat ini. Pelupesi jawabannya. Dengan Joe Pelupesi kita aman. Dengan saya Bung Ropan berbicara